Hutan perbatasan itu begitu sunyi, hanya suara angin yang menyapu dedaunan basah. Namun di balik kesunyian, prajurit TNI menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah sumur tua, besar, dengan dinding kecoklatan, dan dari dalamnya mengepul asap pekat yang mencekam. Awalnya mereka mengira itu hanyalah peninggalan lama, tapi keanehan terjadi ketika batu dijatuhkan ke dalamnya. Tak ada suara, seolah sumur itu tidak memiliki dasar. Rasa penasaran berubah jadi firasat buruk. Salah satu prajurit segera berlari ke pos, melapor kepada komandan. Tak menunggu lama, sang komandan tiba di lokasi. Tatapan matanya tajam, namun wajahnya menyimpan keraguan. Ia tahu, ini bukan sekadar sumur biasa. Ketegangan pecah ketika ranting-ranting yang menutupi sebuah lubang di sekitar sumur ditemukan. Dan tepat ketika prajurit bersiaga, asap dari sumur makin pekat. Dari kegelapan itu, sosok-sosok asing melompat keluar dengan kecepatan luar biasa. Ternyata, sahabat semua, sebelum kita memulai cerita ini, dari mana saja kalian menonton cerita ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hutan itu seperti menahan napas. Udara pagi terasa basah, aroma tanah dan daun tua menempel di dada. Langkah para prajurit berhenti bersamaan ketika kabut tipis tersibak dan menampakkan sebuah sumur tua. Dindingnya penuh lumut, retak besar membelah bibirnya seperti luka yang sudah lama dibiarkan. Dari dalamnya, asap abu-abu keluar perlahan, berputar pelan, seolah ada sesuatu yang bernafas di kegelapan. Doni, prajurit yang berjalan paling depan, mengusap peluh di helmnya. Wajahnya kotor oleh jelaga ranting dan tanah. Ia menatap ke dalam, hanya terlihat gelap yang dalam. Belalang hutan tiba-tiba berhenti berbunyi. Daun jatuh tanpa suara, menyentuh batu-batu yang dingin. Doni menelan ludah, memungut kerikil sebesar ibu jari, lalu menjatuhkannya. Semua menunggu. Tidak ada bunyi, tidak ada cipratan air, tidak ada pantulan apapun. Seolah kerikil itu lenyap di udara. Dua prajurit di sisi kiri kanan mengepalkan tangan, menahan gelisah. Punggung mereka tegang menahan ransel. Doni mundur setapak. Ia mengamati lagi retakan di bibir sumur. Ada bekas tali yang terpotong, ada ranting yang disusun acak, seakan-akan pernah ada sesuatu yang ditutup terburu-buru. Asap terus merayap, memeluk wajah mereka, membawa hawa dingin yang tidak wajar. "Jaga sektor," ucap Doni lirih. Mata mereka saling bertemu. Mereka tahu, ada hal yang tidak biasa. Satu prajurit segera balik arah, berlari pulang hutan, menembus semak untuk melapor ke pos. Suara langkahnya memudar, meninggalkan Doni dan dua rekannya berdiri di antara pepohonan yang tinggi. Menit berjalan lambat. Hutan kembali berisik, namun bunyinya seperti dibuat-buat. Seperti ada yang sengaja menirukan suara serangga. Doni membungkuk, menyentuh lumut di bibir sumur. Lembabnya seperti menahan getar dari dalam. Ia menarik napas panjang, menyebut nama Allah dalam hati, lalu memberi isyarat untuk menyebar. Mereka mengambil posisi segitiga, moncong senjata mengarah ke segala kemungkinan. Tak lama, suara ranting terinjak terdengar dari arah utara. Bukan angin, bukan tupai. Gerakannya terlalu teratur. Doni menurunkan tubuh, menyatu dengan batang pohon, matanya menyapu tanah. Ada jejak baru, telapak ringan, menapak lalu menghilang di balik akar. Jejak itu berakhir tepat di sisi sumur, bercampur lembab lumut. Ia merinding. Asap makin tebal. Dari balik pepohonan, muncullah bayangan bergerak. Bukan manusia, bukan hewan, hanya bayang-bayang yang melintas, memotong cahaya matahari. Doni menahan teriakan. Ia tahu pasukannya belum lengkap. Ia tahu komandan sedang menuju ke sini. Ia menarik mundur rekan-rekannya, menjaga jarak aman, namun pandangannya tidak lepas dari sumur yang meneteskan dingin. Suara mesin jauh di belakang hutan samar-samar terdengar. Komandan datang. Rangkaian langkah cepat menembus rimbun. Doni berdiri sigap, memberi hormat. Komandan mengangkat telapak tangan, isyarat hening.
Matanya yang tajam langsung menyapu medan. Ia mendekat, mengamati retakan di bibir sumur, memperhatikan arah asap, membaca arah angin, lalu berjongkok, mengendus sisa-sisa bau yang tidak seharusnya ada. Ada aroma logam yang tipis. Ada sisa jelaga yang bukan dari kebakaran hutan. Komandan tidak bicara. Ia berputar perlahan, memperhatikan tanah di sekitar. Di balik rumpun pakis, ada susunan ranting yang disilangkan. Terlihat rapi namun palsu. Komandan menyingkirkannya dengan ujung sepatu, terbuka sebuah lubang kecil, cukup untuk tubuh orang dewasa merayap turun. Doni merasakan tengkuknya dingin. Lubang itu tidak alami. Ada kain sobek tertinggal di tepi, ada bekas tali yang digesek berulang. Semua menandakan kegiatan yang tidak sebentar. Adakah hal mencurigakan dan... Bisik Doni menahan napas. Komandan melirik cepat. Ia tidak menjawab. Hanya satu isyarat telunjuk di bibir, lalu tangannya bergerak lincah memberi komando tanpa suara. 2 prajurit menutup sisi timur dan barat. Satu lagi naik ke batang pohon besar untuk pengamatan tinggi. Komandan mengangkat tangan, memberi tanda pola segitiga bertahan. Sorot matanya menekan tegas, namun tenang. Ia sudah menilai medan, menghitung jarak tembak, dan membaca kemungkinan keluar masuknya musuh. Asap dari sumur berubah irama. Semula tipis, kini sesekali memancar, seperti tarikan napas yang lebih cepat. Komandan mendekat ke bibir sumur, menjatuhkan manik-manik tanah kecil. Lagi-lagi tidak ada suara. Namun kali ini, dari kegelapan di bawah, sebersit cahaya memantul lalu padam. Seolah ada sesuatu yang menelan apapun yang datang dari atas. Komandan memberi aba-aba singkat. 2 prajurit menyiapkan umpan di bibir lubang samping yang tadi tertutup ranting. Mereka menyelipkan sumbu yang tidak bersuara, perangkat kecil yang memicu getaran, dan pengalih perhatian di sisi lain. Doni menahan degup jantung, mengikuti setiap gerak komandan. Tidak ada teriakan. Tidak ada bunyi yang lebih dari desis angin. Hanya tanda tangan, tatapan, dan hitungan dalam hati yang berjalan bersamaan. Burung-burung di kanopi pohon tiba-tiba beterbangan, seolah ada gelombang kecil yang mendorong mereka. Tanah di sekitar sumur bergetar halus. Retakan tua di bibirnya merintih pelan. Doni menempelkan pipi pada popor senjata, napasnya diatur. Ia menunggu tanda. Komandan memejam sekejap, lalu membuka mata dengan tatapan pasti. Ia menggeser sedikit posisinya, menempatkan Doni sebagai kunci depan, 1 prajurit di kiri tinggi, 1 lagi di kanan menutup sudut buta. Umpan bergetar, memberi irama yang membuat sesuatu di bawah terdorong untuk bergerak. Asap memutih. Dari dalam sumur, terdengar gesekan yang sangat pelan, seperti kuku menyentuh dinding batu. Tidak ada kata yang diucapkan. Tidak ada suara selain detak jantung yang terasa sampai ke telinga. Komandan mengangkat 3 jari, menurunkannya satu persatu. Hitungan yang tidak butuh suara. Umpan menyala sangat kecil, cukup untuk memancing rasa ingin tahu makhluk yang bersembunyi. Di saat 3 jari itu habis, tanah di bibir sumur berdenyut halus. Bayangan pertama muncul, hanya sepersekian detik, lalu lenyap lagi. Doni menegakkan tubuh, menahan tembakan. Komandan menggeleng pelan. Ia masih menunggu momen yang tepat. Ia tahu sesuatu di bawah sana sedang menimbang, mengendus, dan bersiap keluar. Ia tahu hutan akan menjadi saksi malam paling panjang jika yang bersembunyi memutuskan muncul ke permukaan. Asap naik semakin cepat. Retakan di dinding bergetar. Ujung ranting di lubang samping melengkung, didorong dari dalam. Komandan menurunkan tangannya perlahan, memberi aba-aba terakhir. Di antara dingin yang menggigit kulit, suara gesekan itu berubah menjadi luncuran. Sesuatu sedang bergerak ke atas, lebih cepat daripada nyala detik. Doni mengunci pandangannya pada kegelapan, jemari siap pada pelatuk, sementara hutan di sekeliling seakan merapat, menahan semua bunyi. Saat itu, dari dalam sumur, muncul kilatan pertama. Tidak silau, namun tajam. Komandan menundukkan tubuh hanya sedetik, lalu menatap lagi, tatapannya kokoh, tegas, dan siap memimpin apapun yang akan keluar dari kegelapan.
Asap dari sumur tua itu semakin tebal, menyelimuti wajah para prajurit yang bersiaga. Doni merasakan kulit tangannya dingin, seolah disentuh kabut yang keluar dari dunia lain. Ia menempelkan ujung popor senjatanya ke bahu, sorot mata tak lepas dari kegelapan sumur. Sesekali matanya bergerak ke arah komandan yang berdiri kokoh, matanya menatap tajam ke dalam, seakan menunggu sesuatu yang sudah ia duga akan terjadi. Detik berjalan lambat. Dari bawah sumur terdengar suara gesekan, pelan tapi jelas. Seperti kuku logam yang menyeret dinding batu. Doni menahan napas. Dua rekannya di sisi kiri dan kanan juga sudah menurunkan tubuh, siap menarik pelatuk kapan saja. Tiba-tiba, suara itu berubah. Dari gesekan menjadi luncuran cepat. Sesuatu bergerak, naik ke permukaan. Asap berputar lebih cepat, membuat mata Doni perih. Ia hampir memejamkan mata, tapi detik berikutnya, sesosok bayangan hitam melesat keluar dengan kecepatan tak masuk akal. "Siap tempur!" seru komandan, suaranya seperti petir yang membelah hutan. Bayangan itu jatuh di tanah, berputar dengan lincah. Dari balik asap, tubuhnya mulai terlihat jelas. Seorang pria asing, berpakaian hitam legam dengan rompi tempur. Wajahnya penuh garis hitam, sorot matanya tajam seperti binatang buas. Ia bukan orang biasa, ia adalah penyusup. Seketika, dua bayangan lain menyusul keluar dari lubang samping yang ditutup ranting. Mereka muncul bersamaan, melompat dengan pisau besar di tangan. Suara benturan senjata terdengar ketika salah satu prajurit menangkis serangan pertama. "Kontak depan!" teriak Doni. Lalu rentetan tembakan menyalak memecah keheningan hutan. Pertempuran pun pecah. Daun-daun berguguran, suara burung beterbangan ketakutan. Doni berlari ke sisi kanan, menekan pelatuk, peluru menghantam tanah dekat kaki lawan. Musuh bergerak terlalu cepat, melompat ke balik pohon, lalu menghilang di asap. Komandan maju ke depan, menarik pistolnya, dan mengeluarkan aba-aba dengan tangan. Dua prajurit mengapit, membentuk setengah lingkaran untuk mengepung lawan. Namun yang membuat darah Doni berdesir adalah ketika dari arah utara muncul lebih banyak bayangan. Mereka merayap keluar dari balik semak, mengenakan pakaian serupa. Jumlah mereka semakin banyak, lebih dari yang diduga. Sumur itu rupanya hanyalah pintu masuk. "Semua prajurit, rapatkan barisan," perintah komandan lantang. Ledakan kecil terdengar dari sisi kiri, membuat tanah bergetar. Salah satu penyusup melempar granat asap, menutupi pandangan. Dalam kabut itu, perkelahian jarak dekat terjadi. Suara teriakan, hantaman, dan peluru yang dilepaskan terdengar bercampur aduk. Doni melihat salah satu rekannya terjatuh, ditikam di lengan, darah mengucur deras. Tanpa pikir panjang, ia menyeret rekannya ke balik pohon besar, sambil melepaskan tembakan balasan. Nafasnya terengah, namun semangatnya tetap menyala. "Bertahan! Jangan beri celah!" teriak komandan lagi. 3 jam lamanya pertempuran berlangsung. Keringat bercampur darah, wajah-wajah penuh tanah dan jelaga. Suara senjata terus meledak, namun satu persatu penyusup mulai tumbang. Sebagian dari mereka berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Akhirnya, suara hutan kembali sunyi. Asap mulai menipis, menyisakan aroma mesiu yang menusuk hidung. Doni duduk terengah, memegang senjatanya yang sudah panas. Ia menatap ke arah tanah, melihat rekannya yang tadi diseret kini tak lagi bergerak. Gugur dalam tugas. Hatinya terasa perih, namun tatapan komandan yang berdiri tegak membuatnya kembali kuat. Para penyusup yang tertangkap digiring ke pos. Wajah mereka keras, tapi mata mereka menyimpan ketakutan. Mereka dibawa ke markas untuk diinterogasi. Malam itu, di ruang gelap markas, komandan mengamati para tahanan dengan sorot mata dingin. Satu persatu mereka diinterogasi. Dari mulut salah satu penyusup yang tak tahan menahan sakit, akhirnya terucap kebenaran. "Sumur tua itu hanyalah pintu masuk," katanya dengan suara parau. "Ada terowongan, ada jalur bawah tanah, menuju ke wilayah inti negeri kalian." Kata-kata itu membuat semua prajurit terdiam. Doni menunduk, darahnya berdesir. Ternyata, hutan ini hanyalah awal. Musuh memiliki rencana yang jauh lebih besar.
Mereka ingin membuka jalur masuk untuk ribuan pasukan lain yang siap menyerbu. Komandan mengepalkan tangan. "Kalau begitu, ini baru permulaan," ucapnya dingin. Malam kian larut. Para prajurit beristirahat seadanya, tapi rasa waspada terus menyelimuti. Doni menatap ke arah sumur tua yang kini dijaga ketat. Asapnya masih keluar pelan, seakan masih menyembunyikan rahasia lebih dalam. Namun Doni tahu, perang sesungguhnya belum selesai. Mereka baru saja menghadapi gelombang pertama. Dan di kejauhan, entah di hutan yang lebih gelap, pasukan lain sedang menunggu saatnya menyerang. Komandan berdiri di depan tenda, menatap bintang-bintang yang tertutup awan. "Besok, mereka akan datang lagi," gumamnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin malam. Langit malam perlahan berubah kelam. Angin hutan membawa hawa aneh, lebih dingin dari biasanya. Di pos penjagaan, Doni duduk bersandar pada batang pohon, matanya setengah terpejam. Namun setiap suara ranting patah membuatnya terbangun. Ia tahu, perang belum berakhir. Komandan berjalan mondar-mandir di depan tenda, wajahnya keras menahan amarah. Hasil interogasi jelas menunjukkan bahwa musuh hanya menguji kekuatan pertahanan. Gelombang pertama hanyalah pengalih. Gelombang kedua, jumlah mereka jauh lebih besar sedang menuju ke hutan itu. "Pasang perimeter, siapkan ranjau dan jebakan. Kita tidak boleh lengah," perintah komandan dengan suara rendah namun tegas. Doni dan rekan-rekannya bergerak cepat. Mereka menanam ranjau di jalur masuk, mengikat kawat jebakan di antara batang pohon, dan menyiapkan posisi tembak di titik tinggi. Wajah mereka lelah, mata sembab karena kehilangan rekan, tapi semangat membela tanah air lebih besar dari rasa sakit. Saat fajar mulai merayap, suara asing terdengar. Dentuman sepatu menghantam tanah, teratur, seperti gelombang tak terlihat. Doni merapat ke semak, matanya mengintai lewat teropong. Ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Banyak sekali. Puluhan orang berpakaian hitam, bergerak cepat tanpa suara. "Kontak visual Endan," bisik Doni melalui radio kecil. Komandan mengangguk dari kejauhan. Ia memberi isyarat tangan. Semua prajurit merapat pada posisi masing-masing. Jari menempel pada pelatuk, napas ditahan. Hutan menunggu dentuman pertama. Langkah musuh semakin dekat. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara ranting patah terdengar. Tepat ketika pasukan musuh melintas di jalur yang sudah ditanam ranjau, sebuah ledakan keras menghancurkan kesunyian. Tubuh musuh terhempas ke udara, jeritan bergema di antara pohon-pohon. "Itu tandanya serang," teriak komandan lantang. Rentetan peluru TNI menyalak bersahutan. Api dari moncong senjata menerangi gelap pepohonan. Musuh terkejut, namun cepat membalas. Ledakan granat mengguncang tanah, debu beterbangan. Pertempuran jarak dekat pun pecah. Doni menekan pelatuk berulang kali. Satu musuh tumbang, tapi dari arah lain, dua bayangan berlari cepat ke arahnya. Doni berguling ke samping, menembak sambil berguling. Peluru menghantam dada salah satu musuh, membuatnya jatuh tersungkur. Musuh lain berhasil mendekat, pisaunya terangkat tinggi. Namun sebelum pisaunya menembus, rekan Doni datang menendang lawan hingga terhempas. "Jangan biarkan mereka menembus garis," teriak rekan itu sambil menembak ke arah gelap. Hutan berubah jadi neraka. Suara tembakan bercampur dengan ledakan, teriakan prajurit dan musuh menyatu. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting patah. Darah berceceran di tanah yang lembab. Pertempuran begitu sengit hingga sulit membedakan antara siang dan malam. Komandan sendiri terjun ke garis depan. Dengan pistol di tangan dan pisau di pinggang, ia memimpin langsung. Sorot matanya penuh nyala api, suaranya menjadi semangat bagi prajurit yang hampir tumbang. "Bertahan, demi negeri ini, jangan mundur." Musuh semakin banyak seperti tidak ada habisnya. Namun pasukan TNI tidak gentar. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan darah dan peluh. 3 jam berlalu, namun musuh masih berusaha menyerang. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tanah. Sebagian milik musuh, sebagian milik mereka. Doni sendiri nyaris kehabisan peluru,
Wajahnya penuh tanah dan darah dari luka di pelipis. Ia menoleh ke arah komandan yang masih tegak berdiri, berteriak memberi arahan. Tiba-tiba, dari balik asap, muncul seorang pria asing dengan seragam berbeda dari yang lain. Wajahnya dingin, sorot matanya penuh strategi. Ia bukan prajurit biasa. Dari gerakannya, jelas ia seorang pimpinan. Ia memberi isyarat kepada pasukannya, membuat mereka menyerang lebih teratur. Komandan menatapnya tajam. Itu pemimpinnya, gumamnya pelan. Pertempuran berubah arah. Semua prajurit TNI kini mengalihkan perhatian pada pimpinan itu. Doni ikut menekan pelatuk, tapi pria itu terlalu gesit. Ia melompat dari satu pohon ke pohon lain, seakan sudah mengenal hutan dengan baik. Komandan akhirnya maju, menantang langsung. Mereka bertemu di tengah kepungan asap, pisau di tangan, mata bertemu mata. Pertarungan jarak dekat pun pecah. Pisau beradu, gerakan cepat, napas terengah. Setiap hantaman menimbulkan percikan api kecil dari logam. Prajurit lain hanya bisa menahan musuh agar tidak mengganggu duel itu. Doni menatap dengan tegang, jari di pelatuk. Tapi ia tahu ini adalah duel kehormatan antara komandan dan pimpinan penyusup. Pertarungan berlangsung sengit. Pisau komandan hampir menembus dada lawan, namun pria itu berhasil menangkis. Mereka beradu tenaga, wajah hanya berjarak sejengkal, mata penuh amarah. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan cepat, komandan menendang lutut lawan, membuatnya terjatuh. Pisau komandan menempel di leher musuh. Menyerah atau mati di tempat, desis komandan. Pria itu terdiam, matanya berkilat, tapi ia tahu ia kalah. Tangan perlahan terangkat, melepaskan senjata. Pasukannya melihat itu, semangat mereka runtuh. Satu persatu meletakkan senjata, sebagian kabur ke dalam hutan namun segera ditangkap oleh prajurit TNI. Hutan kembali sunyi, hanya tersisa suara napas berat para prajurit. Doni terduduk, menatap tanah yang penuh darah. Ia tahu, mereka baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Namun, dari mulut pimpinan yang ditangkap itu, keluar sebuah kalimat yang membuat darah Doni kembali berdesir. Kalian hanya menang hari ini. Kami punya rencana lebih besar. Kalian belum tahu tujuan sebenarnya. Komandan terdiam, menatap dalam-dalam wajah musuh itu. Hatinya tahu, ini belum berakhir. Pertempuran barusan hanyalah pintu awal dari badai yang lebih besar. Langit siang itu diselimuti mendung pekat. Hujan belum turun, namun udara lembab menekan dada. Markas darurat di hutan penuh dengan aroma mesiu, keringat, dan darah. Para prajurit TNI duduk bersandar, membersihkan senjata yang baru saja dipakai, sementara sebagian lainnya sibuk merawat luka. Wajah mereka kusut, mata sembab, namun semangat bertahan tetap berkobar. Di dalam tenda utama, suasana lebih tegang. Komandan duduk berhadapan dengan pimpinan penyusup yang berhasil ditangkap. Tangannya terikat erat, wajahnya penuh goresan, namun sorot matanya masih angkuh. Dua prajurit menjaga di kiri kanan, senjata siap ditembakkan kapan saja. Doni ikut berdiri di belakang komandan, matanya menatap tajam ke arah tahanan itu. "Siapa kau sebenarnya?" tanya komandan dengan suara berat. Penyusup itu tersenyum tipis, bibirnya pecah berdarah. "Nama bukanlah hal penting, komandan. Yang penting adalah tujuan kami, dan kau tidak akan bisa menghentikannya." Komandan mengepalkan tangan, menahan diri, agar tidak langsung menghantam wajah lawannya. Ia tahu musuh seperti ini tidak mudah dipecah hanya dengan kekerasan. Ia menghela napas panjang. "Katakan apa tujuan kalian menyusup ke hutan ini?" Pria itu tertawa pelan, suara tawanya dingin. "Kau pikir sumur tua itu hanya sekadar lubang? Tidak. Itu pintu masuk. Ada jaringan terowongan di bawah tanah, membentang puluhan kilometer, mengarah ke jantung negeri kalian. Kami sudah menyiapkannya selama bertahun-tahun." Doni menelan ludah, darahnya berdesir. Ia menatap komandan dengan cemas. "Terowongan bawah tanah? Itu berarti musuh sudah merencanakan invasi jauh sebelum mereka datang ke hutan ini." "Tujuan kami sederhana," lanjut pria itu, suaranya serak. "Membuka jalur pasukan utama.
Begitu waktunya tiba, ribuan prajurit akan muncul dari bawah tanah, langsung ke pusat kota. Kalian tidak akan sempat menahan ruangan itu seketika hening. Para prajurit yang mendengar kabar itu saling berpandangan, mata mereka penuh keterkejutan. Doni merasa kakinya melemah, tapi genggamannya pada senjata justru semakin erat. Ia tahu, ancaman ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Komandan akhirnya berdiri, sorot matanya menusuk. Kalau begitu, kami akan hancurkan terowongan itu sebelum pasukanmu datang. Penyusup itu tersenyum sinis. Kalian bisa mencoba, tapi terowongan itu dijaga. Dan waktunya tidak banyak. Pasukan utama kami sudah bergerak. Dalam 3 hari, negeri kalian akan jatuh. Ucapan itu membuat darah Doni mendidih. Ia melangkah maju, hampir menghantam wajah tahanan itu. Namun komandan menahan dengan isyarat tangan. Komandan tahu, kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus berpikir dingin, menyusun strategi yang bisa mengalahkan rencana musuh. Malam itu, rapat darurat digelar. Peta hutan terbentang di meja kayu. Komandan menunjuk titik sumur tua, lalu menarik garis ke arah barat laut. Kalau benar ada terowongan, kemungkinan besar jalurnya menuju perbatasan sini. Kita harus segera melakukan penyusupan balik seorang prajurit lain menimpali. Tapi, Ndan, pasukan kita sudah kelelahan. Kalau benar pasukan utama mereka datang, kita akan kewalahan. Komandan menatap tajam, suaranya berat namun tegas. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita menunggu, negeri ini akan hancur. Lebih baik kita bertarung sekarang, meski dengan tenaga tersisa. Doni mengangkat tangan. Izinkan saya ikut ke dalam terowongan itu, Ndan. Saya ingin memastikan rekan-rekan kita yang gugur tidak sia-sia. Komandan menatap Doni lama. Wajahnya penuh lumpur, matanya merah karena kurang tidur, namun ada api menyala di dalamnya. Komandan akhirnya mengangguk. Baik, kau ikut dalam tim inti. Kita akan masuk malam ini. Persiapan dilakukan cepat. Senjata diperiksa ulang, senter kepala dipasang, rompi diperketat. Setiap prajurit tahu, misi kali ini mungkin tidak akan ada jalan pulang. Namun tidak ada satupun yang mundur. Mereka rela mati demi tanah air. Malam menjelang, hujan deras turun, menenggelamkan suara langkah mereka. Doni berjalan di barisan depan bersama komandan. Suara derasnya hujan menjadi penyamaran alami. Mereka tiba di sumur tua, yang kini dijaga ketat. Asapnya masih keluar pelan, bercampur dengan uap dingin hujan. Komandan memberi isyarat, lalu satu persatu prajurit mulai turun dengan tali ke dalam sumur. Doni menggenggam erat senjatanya, napasnya berembus cepat. Kegelapan menyambut mereka, hanya cahaya kecil dari senter yang menembus pekat. Begitu sampai di dasar, mereka menemukan lorong batu yang panjang, dindingnya basah dan sempit. Bau lembab bercampur dengan bau logam yang menusuk. Lorong itu terus menurun, semakin dalam, seperti menelan mereka ke dalam perut bumi. Suara tetesan air memantul di dinding. Langkah mereka bergema, setiap hentakan terasa seperti teriakan. Doni merasakan jantungnya berpacu. Ia tahu, di ujung lorong ini, ada pasukan musuh yang menunggu. Beberapa menit berjalan, tiba-tiba terdengar suara asing. Bisikan, suara sepatu. Komandan segera memberi isyarat berhenti. Semua prajurit berjongkok menahan napas. Dari kejauhan, cahaya lampu kecil terlihat berpendar. Doni merapatkan tubuhnya ke dinding, senjata terangkat. Peluh bercampur dengan hujan yang masih menetes dari seragamnya. Jarak semakin dekat, suara semakin jelas. Ada banyak, sangat banyak. Komandan melirik pasukannya. Sorot matanya tajam, lalu ia memberi aba-aba terakhir. 3 jari terangkat, turun satu persatu. Saat jari terakhir turun, dentuman keras meledak. Pertempuran di perut bumi pun dimulai. Dentuman pertama membuat lorong bawah tanah bergetar. Suara ledakan bercampur dengan jeritan, bergema panjang hingga membuat telinga Doni berdengung. Kilatan peluru memantul di dinding batu basah, menciptakan cahaya singkat yang menyingkap wajah-wajah musuh. "Kontak depan, bertahan di formasi!" Teriak komandan, suaranya memantul di lorong sempit. Doni segera menempelkan tubuh ke dinding, moncong senjatanya terangkat. Pelatuk ia tekan berulang kali.
Peluru menyalak, memantul suaranya bagai guntur yang terperangkap. Musuh yang berlarian ke arah mereka jatuh satu persatu. Tubuh mereka terbanting ke lantai batu, bercampur dengan air yang menggenang. Namun jumlah musuh tak berhenti. Dari ujung lorong, bayangan terus bermunculan. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah ditutupi kain, bergerak cepat dengan senjata otomatis. Suara teriakan asing mereka membuat bulu kuduk Doni berdiri. "Geser kiri, tutup jalur," perintah komandan lagi. Dua prajurit melompat ke sisi kiri, memasang perisai darurat dari logam tipis. Peluru menghantam perisai itu, memercikan api kecil. Doni ikut menembak dari celah sempit, matanya menyipit karena asap mesiu yang semakin tebal. Pertempuran berlangsung brutal. Lorong yang sempit membuat jarak begitu dekat, hingga pertempuran berubah menjadi perkelahian jarak pendek. Doni menendang salah satu musuh yang terlalu dekat, tubuhnya terbentur dinding hingga roboh. Pisau berkilat dari tangan lawan lain melesat ke arahnya, namun Doni sempat menangkis dengan popor senjata. Benturan keras membuat tangannya sakit, tapi ia tidak berhenti. Dengan dorongan penuh, ia menembakkan peluru tepat di dada lawan. Darah menyembur, menodai dinding batu. Nafas Doni terengah, namun kakinya tetap kokoh. Ia sadar, mundur bukan pilihan. Di sisi lain, komandan bertarung dengan kekuatan penuh. Tangan kirinya memegang pistol, tangan kanan menggenggam pisau. Setiap gerakan presisi, seolah ia sudah terbiasa dengan pertarungan di ruang sempit. Ia menusuk, menembak, dan menendang. Semua dilakukan dalam satu rangkaian yang mematikan. Sorot matanya tajam, suaranya lantang, memompa semangat para prajurit. "Untuk tanah air, jangan beri mereka jalan." Hampir 1 jam mereka bertahan di lorong itu. Mayat musuh bergelimpangan, lorong dipenuhi bau darah dan mesiu. Namun tiba-tiba suara berat dari kejauhan terdengar. Bukan langkah kaki manusia, lebih berat, lebih dalam. Doni melirik ke arah komandan, keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Apa itu, Ndan?" bisiknya. Komandan mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Semua prajurit menahan napas. Suara itu semakin jelas, seperti mesin yang bergerak di perut bumi. Getarannya membuat air di lantai beriak. Tiba-tiba, cahaya merah muncul dari ujung lorong. Sebuah kendaraan kecil beroda rantai meluncur, dilengkapi senjata otomatis di atasnya. Musuh ternyata sudah menyiapkan perlengkapan berat di terowongan. Senjata itu berputar, bersiap menghujani mereka dengan peluru. "Tiara granat asap, sekarang!" seru komandan. Seorang prajurit wanita melempar granat asap ke tengah lorong. Ledakan kecil memuntahkan asap tebal, menutupi pandangan musuh. Komandan lalu memberi aba-aba cepat. Doni dan 2 prajurit lain merayap di sepanjang dinding, mendekati kendaraan itu di balik asap. Jantung Doni berdegup kencang, tangannya gemetar, tapi tekadnya membuat langkahnya mantap. Begitu jarak cukup dekat, Doni menarik pin granat dan melemparkannya tepat ke rantai roda kendaraan. Ledakan mengguncang lorong, api memercik, logam berderit keras. Kendaraan itu terguling ke samping, senjatanya meledak, menghancurkan beberapa musuh yang berdiri di dekatnya. Sorak kecil terdengar dari prajurit TNI, namun mereka tahu ini baru awal. Musuh masih banyak, lorong masih panjang. Setelah asap menipis, mereka melanjutkan perjalanan. Tubuh-tubuh musuh yang tumbang menjadi saksi bisu perjuangan itu. Nafas berat setiap prajurit bergema, kaki mereka tetap melangkah. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan besar di dalam tanah. Dindingnya dilapisi besi, lampu-lampu redup menggantung di atas, dan ada meja besar penuh peta. Puluhan musuh sedang berkumpul di sana, mempersiapkan rencana. Komandan mengangkat tangannya. "Ini markas utama mereka," ucapnya lirih. Doni menatap peta yang terlihat dari kejauhan. Ada lingkaran merah besar di pusat kota, garis-garis panah dari terowongan. Semua mengarah ke titik vital negeri mereka. Darah Doni mendidih. Inilah tujuan sesungguhnya musuh. Menghancurkan kota dari dalam, lewat terowongan rahasia. Tanpa menunggu lama, komandan memberi aba-aba serangan. Prajurit TNI menyerbu ruangan itu. Tembakan beruntun memecah keheningan, lampu-lampu pecah, ruangan berubah menjadi medan pertempuran. Musuh terkejut, beberapa tumbang,
namun sisanya melawan habis-habisan. Doni berlari ke meja besar, menyambar peta itu sebelum musuh sempat membakarnya. Dengan pistol di tangan kanan, ia menembak dua musuh yang mencoba menghalanginya. Napasnya terengah, namun ia berhasil menyelamatkan bukti penting. Pertempuran berlangsung sengit. Musuh yang lebih banyak mendesak mereka, namun semangat para prajurit TNI tak goyah. Setiap langkah, setiap peluru, mereka dedikasikan untuk tanah air. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, ruangan itu dikuasai. Puluhan musuh tewas, sisanya kabur ke lorong lain. Doni menatap peta yang kini dipegang komandan. Sorot mata komandan keras, namun ada sedikit rasa lega. Kita sudah tahu tujuan mereka, katanya tegas. Mereka ingin menyerang jantung negeri ini, dan kita harus menghentikan mereka. Apapun taruhannya. Henning menyelimuti ruangan. Hanya terdengar napas berat para prajurit. Doni menggenggam senjatanya lebih erat. Ia tahu, ini belum berakhir. Pertempuran yang lebih besar menanti, dan mereka harus siap meski darah sudah mengalir begitu banyak. Di dalam hatinya, Doni berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan kami." Dan di balik kegelapan lorong, suara langkah berat kembali terdengar. Gelombang berikutnya sedang mendekat. Asap mesiu masih memenuhi ruangan bawah tanah. Lampu-lampu gantung bergoyang, sebagian pecah, menyisakan kilatan redup yang menari di dinding besi. Doni duduk bersandar pada pilar, napasnya tersengal, wajahnya penuh keringat dan darah. Jemarinya yang menggenggam senjata bergetar, namun tatapan matanya tetap menyala. Komandan berdiri di tengah ruangan, menatap peta besar yang tadi berhasil diselamatkan. Lingkaran merah di atas kota masih terbayang jelas di matanya. Kalau ini benar, ucapnya pelan, maka mereka sudah menyiapkan serangan ke pusat pemerintahan. Kita tidak boleh membiarkan rencana ini berhasil. Belum sempat para prajurit beristirahat, suara langkah berat kembali terdengar dari lorong lain. Awalnya samar, namun makin lama makin jelas. Suara itu berlapis, ratusan kaki bergerak serentak. Dinding ruangan bergetar, debu turun dari atap. Doni menegakkan tubuh, matanya membesar. Dan jumlah mereka lebih banyak dari tadi, bisiknya. Komandan langsung mengangkat tangan memberi isyarat. Semua prajurit kembali bersiaga, menempatkan diri di balik pilar dan meja besi. Jantung mereka berdegup kencang, namun tak ada yang mundur. Beberapa detik kemudian, dari lorong gelap muncullah barisan musuh. Mereka lebih lengkap persenjataannya, mengenakan rompi anti peluru dan helm tempur. Di tangan mereka tergenggam senjata berat. Cahaya lampu kecil di helm membuat mereka tampak seperti bayangan mesin perang. Suasana hening sejenak, hingga suara komandan meledak. "Bertempur, jangan biarkan mereka keluar dari sini." Pertempuran kembali pecah. Tembakan bertubi-tubi memenuhi ruangan, membuat logam bergetar. Doni menembak dari balik meja besi, peluru menghantam dada musuh yang mencoba maju. Namun gelombang itu tak henti, semakin banyak yang datang dari lorong. Tiara, prajurit wanita yang sejak tadi berjuang di sisi Doni, melempar granat ke arah pintu lorong. Ledakan mengguncang, beberapa musuh terhempas. Namun dari balik asap, barisan baru kembali muncul. Seakan mereka tidak pernah habis. Jumlah mereka terlalu banyak dan, teriak salah satu prajurit. Komandan tetap tenang, meski wajahnya berkeringat deras. "Kita harus bertahan, hanya ini satu-satunya jalan keluar." Suasana ruangan semakin kacau. Musuh mendesak masuk, pertempuran jarak dekat tak terelakkan. Doni menendang salah satu lawan, lalu menembak dari jarak sangat dekat hingga percikan api membakar wajahnya sendiri. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Sementara itu, di sisi lain, seorang musuh berhasil menyelinap dan menodongkan senjata ke arah Tiara. Doni melihatnya dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia berlari, mendorong tubuh Tiara jatuh ke samping. Dentuman peluru terdengar, dan Doni merasakan panas menyambar bahunya. Ia terhuyung, namun tetap memegang senjatanya. Dengan sisa tenaga, ia membalas tembakan, menjatuhkan musuh itu. Tiara berlari menghampiri, wajahnya pucat. "Doni, bahumu." "Aku baik-baik saja." Doni terengah, meski darah mengucur deras dari seragamnya.
Lawan mereka dulu, jangan pikirkan aku. Tiara menggigit bibirnya lalu kembali menembak. Doni menahan sakit, tetap bertahan dengan satu tangan menggenggam senjata. Pertempuran berlangsung lebih dari 1 jam. Tubuh-tubuh berserakan, darah membasahi lantai besi. Suara jeritan bercampur dengan dentuman senjata, menciptakan neraka di perut bumi itu. Namun di tengah kekacauan, komandan melihat sesuatu yang janggal. Di dinding ruangan ada pintu baja besar, tersembunyi di balik tumpukan kotak amunisi. Ia menatap tajam ke arah pintu itu. Dari baliknya, terdengar suara mesin berat yang berputar. "Doni, Tiara, lindungi saya, kita harus buka pintu itu," teriak komandan. Mereka bertiga berlari ke arah pintu baja, menembak sambil menyingkirkan musuh. Dengan bantuan beberapa prajurit lain, mereka berhasil mendorong kotak-kotak amunisi yang menutupi pintu. Begitu pintu terbuka, mata mereka terbelalak. Di balik pintu itu ada ruangan luas, jauh lebih besar. Terowongan bercabang ke berbagai arah, dipenuhi dengan kendaraan kecil, persediaan senjata, dan peralatan komunikasi canggih. Peta besar terpampang di dinding, menunjukkan jalur terowongan yang tersebar hingga ke berbagai wilayah negeri mereka. "Itu markas pusat mereka," bisik Doni, matanya terbelalak. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara keras menggema dari pengeras suara. Suara seorang pria asing, lantang dan penuh ejekan. "Kalian berhasil menemukan markas kami, tapi kalian sudah terlambat. Pasukan utama sedang bergerak melalui jalur lain. Dalam hitungan jam, kota kalian akan dikuasai." Darah Doni mendidih mendengar itu. Komandan menggertakkan gigi, matanya menyala. "Tidak, selama kami masih hidup, kalian tidak akan berhasil." Suara itu tertawa dingin, lalu terputus. Komandan segera memberi aba-aba. "Hancurkan semua peralatan di ruangan ini, jangan sisakan apapun." Prajurit bergerak cepat. Mereka menembaki radio komunikasi, menghancurkan kotak-kotak amunisi, dan menanam bahan peledak di setiap sudut. Sementara itu, musuh yang tersisa berusaha mati-matian mempertahankan ruangan. Pertempuran semakin sengit, semakin dekat, hingga pisau dan tinju ikut bicara. Doni, dengan bahu berdarah, tetap bertahan. Ia menembak, menendang, dan memukul, meski tubuhnya mulai melemah. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Komandan akhirnya menekan tombol detonator. Ledakan besar mengguncang ruangan, atap runtuh, dinding besi retak. Suara gemuruh membuat semua orang terpental. Api berkobar, menerangi wajah-wajah yang penuh luka. Di tengah kobaran api itu, komandan berteriak lantang. "Kita belum selesai, mereka menuju kota, dan kita harus mengejar mereka. Demi negeri ini, jangan biarkan satu pun lolos." Suara sorakan para prajurit menjawab, meski tubuh mereka penuh luka. Doni berdiri dengan tertatih, memandang lorong yang memanjang ke kegelapan. Ia tahu, pertarungan terbesar masih menunggu di sana. Pertempuran yang akan menentukan apakah tanah air tetap berdiri atau jatuh ke tangan musuh. Ledakan besar di markas bawah tanah itu baru saja reda, namun gema suaranya masih terasa di dada para prajurit. Api berkobar, cahaya merahnya menari-nari di dinding batu. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat mata perih dan napas sesak. Doni terbatuk keras, darah masih merembes dari bahunya, tapi matanya tak lepas dari lorong panjang yang membentang menuju arah kota. Komandan berdiri tegak, wajahnya kotor oleh jelaga, tapi sorot matanya tetap tajam. "Mereka tidak boleh sampai ke kota. Itu garis mati," ucapnya tegas, meski suaranya parau karena asap. Para prajurit yang tersisa segera berkumpul. Dari 20 orang yang masuk ke terowongan, kini hanya tersisa setengahnya. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka, tapi tak satu pun menunduk. Mereka tahu, tugas mereka belum selesai. "Doni," panggil komandan. "Bagaimana bahumu?" Doni menegakkan tubuh, meski rasa sakit menusuk setiap kali ia bergerak. "Saya masih bisa bertempur, Nan. Jangan khawatir," komandan mengangguk singkat. "Baik, kau ikut tim depan. Kita harus bergerak sekarang." Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati lorong yang bercabang-cabang. Suara langkah sepatu berderap, gema napas berat memenuhi ruang sempit. Sesekali, terdengar tetesan air dari langit-langit,
jatuh ke tanah yang becek. Setiap suara kecil membuat jantung berdegup lebih cepat, karena mereka tahu musuh bisa muncul kapan saja. Di salah satu cabang lorong, mereka menemukan jejak baru. Bekas roda kendaraan, bercampur dengan jejak kaki puluhan orang. Semua mengarah lurus ke utara, arah kota. Komandan menunduk, mengamati jejak itu dengan senter kecil. Mereka sudah bergerak duluan. Kita harus lebih cepat. Doni merasakan perutnya mual membayangkan apa yang bisa terjadi jika musuh benar-benar sampai ke kota. Ribuan warga sipil tidak bersenjata akan menjadi korban. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang bergejolak. Mereka mempercepat langkah, berlari kecil di lorong gelap itu. Nafas terengah, keringat bercampur dengan debu. Sesekali mereka berhenti, menempelkan telinga ke dinding untuk memastikan arah suara musuh. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara samar di depan. Percakapan asing, tawa dingin, dan suara mesin kendaraan. Komandan memberi isyarat berhenti. Semua merunduk, menempel pada dinding. Dari celah batu, mereka bisa melihat kilatan cahaya lampu dan bayangan musuh. Jumlah mereka banyak. Setidaknya 100 orang, dengan kendaraan kecil bermesin rantai. Mereka bergerak lambat, karena membawa perlengkapan berat. Komandan menatap pasukannya satu persatu. Kita tidak bisa menyerang frontal. Jumlah mereka terlalu besar. Kita gunakan taktik gerilya. Serang cepat lalu mundur. Jangan biarkan mereka sadar kalau jumlah kita lebih sedikit. Prajurit mengangguk. Doni menelan ludah, memeriksa kembali magazin senjatanya. Ia hanya punya beberapa peluru tersisa, tapi itu tidak membuat nyalinya ciut. Serangan pertama dimulai dengan ledakan ranjau yang dipasang cepat di jalur sempit. Begitu musuh melintas, ledakan menghantam kendaraan depan, menghancurkan rantai rodanya. Api berkobar, menimbulkan kepanikan. Sekarang, serbu, teriak komandan. Doni dan timnya keluar dari kegelapan, menembak membabi buta ke arah musuh. Beberapa penyusup terjatuh, jeritan mereka bergema di lorong. Prajurit TNI lalu segera mundur ke cabang lorong lain sebelum musuh sempat mengepung. Taktik itu diulang beberapa kali. Serang cepat, jatuhkan korban, lalu hilang di kegelapan. Musuh mulai panik, menembak ke segala arah tanpa sasaran. Suara mereka bercampur dengan bahasa asing, penuh amarah dan kebingungan. Namun, meski berhasil melumpuhkan beberapa, jumlah mereka masih terlalu banyak. Doni tahu mereka tidak bisa bertahan dengan taktik itu selamanya. Di salah satu serangan, Doni hampir saja terkena peluru. Sebuah tembakan menghantam dinding tepat di samping kepalanya. Batu beterbangan mengenai wajahnya. Ia terhuyung, namun tetap menekan pelatuk, menjatuhkan musuh yang menodongkan senjata ke arahnya. Tiara, yang berada tak jauh darinya, berlari mendekat. "Doni, kau baik-baik saja?" Doni mengangguk cepat. "Aku masih bisa bertahan. Teruskan serangan." Waktu terus berjalan, namun musuh tetap bergerak maju meski lambat. Komandan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menatap para prajuritnya. "Kita harus menghancurkan lorong ini. Kalau tidak, mereka akan tetap bisa menerobos ke kota. Kita pasang bahan peledak di 3 titik utama." Para prajurit bergerak cepat. Mereka menempelkan bahan peledak ke dinding, memasang kabel, lalu menghubungkannya ke detonator. Keringat mengucur deras, tangan mereka gemetar, tapi semua bekerja dengan cekatan. Doni bertugas menjaga pintu masuk sementara itu. Ia menembak musuh yang mencoba mendekat. Peluru terakhirnya hampir habis. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tidak mundur. Akhirnya, semua siap. Komandan mengangkat detonator. "Sekarang kita mundur!" Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan lorong itu. Suara langkah musuh terdengar makin dekat. Teriakan mereka menggema, namun detik berikutnya, boom! Ledakan dahsyat menghancurkan lorong. Tanah bergetar hebat, dinding runtuh, batu-batu besar jatuh menimpa barisan musuh. Jeritan mereka tertelan suara gemuruh. Api menyembur, asap menelan semuanya. Para prajurit TNI terhuyung, tubuh mereka terhempas ke dinding. Doni jatuh tersungkur, telinganya berdenging, tubuhnya penuh debu. Namun ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuatnya lega.
Lorong itu sudah runtuh total. Jalan menuju kota berhasil ditutup. Komandan berdiri dengan napas terengah, sorot matanya masih tajam. Kita berhasil menahan mereka. Untuk sementara. Doni tersenyum pahit, meski tubuhnya penuh luka. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Musuh mungkin masih punya jalur lain, masih punya rencana lain. Namun setidaknya malam itu, mereka telah menyelamatkan kota dari kehancuran. Dan di dalam hati, Doni berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus bertempur hingga titik darah penghabisan demi tanah air yang ia cintai. Runtuhnya lorong bawah tanah sempat membuat semua prajurit menghela napas lega. Asap dan debu masih memenuhi udara. Batu-batu runtuh berserakan menutupi jalur yang tadinya jadi jalan musuh menuju kota. Doni terduduk bersandar di dinding, bahunya berdenyut, darah mengalir membasahi seragam. Ia menatap ke arah runtuhan itu dengan napas terengah, lalu menutup mata sejenak. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari balik lorong lain yang bercabang, terdengar suara logam beradu. Bukan langkah manusia, tapi suara mesin yang berat. Komandan menoleh cepat, sorot matanya menyipit. Mereka masih punya jalur lain, gumamnya dengan suara rendah, namun jelas terdengar oleh semua. Prajurit yang tersisa langsung berdiri kembali, meski tubuh mereka penuh luka. Tiara menyalakan senter kepala, cahayanya menyorot ke ujung lorong. Bayangan besar bergerak di dalam kegelapan. Perlahan, muncul kendaraan lapis baja kecil dengan lambang asing di sisinya. Senjata otomatis terpasang di atasnya, siap menghujani siapapun yang menghalangi. "Berlindung!" teriak komandan. Dentuman senjata otomatis memenuhi lorong. Peluru menghantam dinding batu, memercikkan api kecil. Debu berjatuhan dari langit-langit. Para prajurit menunduk, bersembunyi di balik batu besar yang runtuh. Doni merapatkan tubuhnya, menahan napas, lalu menoleh ke arah Tiara. "Kita tidak bisa bertahan lama seperti ini," bisiknya. Komandan segera mengambil keputusan. "Kita serang dari dua arah. Doni, Tiara, ambil jalur kiri dan dekati kendaraan itu. Aku dan yang lain akan memberikan tembakan." Pengalih Doni mengangguk tanpa ragu, meski bahunya masih sakit. Ia dan Tiara merayap di sepanjang dinding, mendekati sisi kiri kendaraan. Sementara itu, komandan dan beberapa prajurit lain menembak bertubi-tubi ke arah musuh, membuat perhatian mereka teralihkan. Dengan tubuh menempel tanah basah, Doni mendekat sedikit demi sedikit. Ia bisa merasakan panas dari moncong senjata yang terus menyalak. Jarak tinggal beberapa meter. Ia merogoh saku, mengeluarkan granat terakhir yang ia punya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena luka dan kelelahan. "Doni, hati-hati," bisik Tiara. Doni mengangguk, lalu menarik pin granat. Dengan segenap tenaga, ia melempar granat itu tepat ke bawah kendaraan. Beberapa detik kemudian, ledakan keras mengguncang lorong. Api menyembur, logam berderit, kendaraan itu terguling ke samping dan terbakar. Sorak kecil terdengar dari prajurit TNI. Namun kegembiraan itu hanya sekejap. Dari balik bayangan lorong, puluhan musuh kembali bermunculan. Mereka berteriak dengan bahasa asing, membawa senjata berat, wajah mereka penuh amarah. Raut mereka berbeda, kali ini bukan sekadar pasukan infiltrasi biasa. Ini adalah pasukan balas dendam. Pertempuran kembali pecah. Suara tembakan menggema, jeritan bercampur dengan gemuruh ledakan. Doni menembak dengan sisa peluru, sementara Tiara menutupinya dari sisi lain. Komandan berdiri tegak di tengah barisan, memberi semangat dengan teriakan lantang. "Bertahan, jangan biarkan mereka melewati kita." Pertempuran berlangsung sengit di lorong sempit itu. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah mengalir di tanah basah. Nafas Doni semakin berat, namun setiap kali ia hampir menyerah, ia melihat wajah rekan-rekannya yang gugur, membuatnya kembali berdiri. Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah belakang. Getarannya membuat dinding lorong berderak. Komandan menoleh, matanya membesar. "Mereka mencoba menghancurkan jalan keluar kita." Itu berarti mereka tidak hanya menyerang dari depan, tapi juga berusaha memutus jalur mundur para prajurit TNI. Doni merasakan dingin menjalar di punggungnya.
Jika jalan keluar runtuh, mereka akan terperangkap selamanya di bawah tanah ini. Komandan segera memberi perintah. Bagian belakang, 2 orang ikut aku. Doni, Tiara, kalian tahan serangan depan. Tanpa menunggu, komandan berlari ke arah belakang dengan 2 prajurit. Dentuman tembakan terdengar lagi, diikuti suara batu runtuh. Doni dan Tiara tetap bertahan di depan, menembaki musuh yang terus berdatangan. Peluru Doni habis. Ia membuang senapannya, menarik pisau tempur. Musuh datang berlari, pisaunya terangkat. Doni menahan serangan itu dengan tenaga terakhir, lalu menendang lawannya hingga jatuh. Ia menusukkan pisaunya, lalu merebut senjata musuh itu untuk melanjutkan perlawanan. Tiara di sisi lain juga bertarung mati-matian. Rambutnya basah oleh keringat dan darah, tapi tangannya tidak berhenti menekan pelatuk. Ia menjerit, suaranya pecah, namun setiap pelurunya mengenai sasaran. Setelah hampir 1 jam bertarung tanpa henti, akhirnya suara musuh mulai melemah. Mereka terdesak, banyak yang tumbang. Beberapa melarikan diri ke lorong lain. Doni jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Tiara yang juga terengah, matanya berkaca-kaca. Komandan kembali dari arah belakang, wajahnya penuh debu, namun sorot matanya tetap tegas. Jalan keluar aman untuk sementara, tapi musuh tidak akan berhenti. Mereka sudah tahu kita ancaman besar. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah prajurit yang tersisa. Mereka ingin menghancurkan negeri ini, dan kita adalah tembok terakhir yang menghalangi. Mulai sekarang, kita tidak hanya bertahan. Kita yang akan menyerang. Doni mengangkat kepalanya, meski tubuhnya lemah. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu perang masih panjang, dan babak berikutnya akan lebih berat. Namun di dalam dirinya, ada api yang semakin menyala. Demi tanah air, demi rekan-rekan yang sudah gugur, ia siap melangkah lagi ke medan pertempuran. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri. Hening menyelimuti lorong setelah pertarungan panjang itu. Hanya suara tetesan air dari langit-langit dan napas berat para prajurit yang terdengar. Doni menunduk, darah dari bahunya sudah mengering, menempel kaku di seragamnya. Tiara duduk bersandar di batu, matanya sayu namun tetap awas, senjata masih erat di tangannya. Komandan berjalan perlahan ke tengah, menatap wajah prajurit yang tersisa. Dari 20 yang masuk, kini hanya belasan yang masih berdiri. Wajah-wajah penuh luka, tubuh penuh debu, tapi sorot mata mereka masih tajam. Sorot mata yang tak pernah mau tunduk. Kita tidak bisa terus menunggu, kata komandan. Suaranya berat tapi mantap. Mereka akan datang lagi dengan jumlah lebih besar. Jika kita bertahan di sini, kita semua akan habis. Satu-satunya cara adalah menyerang balik. Para prajurit saling berpandangan. Doni mengangkat wajahnya, matanya menatap lurus ke arah komandan. Dan, bagaimana caranya? Jumlah mereka terlalu banyak. Komandan menunduk sebentar, lalu menunjuk peta yang masih ia genggam. Peta itu kotor, sebagian terbakar, tapi garis-garisnya masih terlihat. Ini jalur terowongan yang mereka gunakan. Ada satu titik utama, pusat kendali komunikasi mereka. Jika kita hancurkan tempat itu, pasukan mereka akan terpecah. Mereka tidak bisa lagi berkoordinasi. Kita punya peluang. Suasana ruangan hening. Semua mencerna kata-kata itu. Menyerang pusat kendali berarti masuk lebih dalam ke sarang musuh, tapi juga berarti memotong kepala ular sebelum bisa menggigit lebih dalam. Doni menghela napas panjang. Ia tahu itu berbahaya, mungkin saja misi bunuh diri. Tapi ia juga tahu, jika mereka tidak melakukannya, kota akan jatuh. Ia menatap komandan dengan sorot mata bulat. Saya ikut Endan. Apapun taruhannya. Tiara menimpali. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya juga ikut. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan teman-teman kita sia-sia. Satu persatu, prajurit lain mengangguk. Semangat yang sama terpancar di wajah mereka. Komandan tersenyum tipis, meski matanya masih keras. Baik, mulai sekarang, ini bukan lagi sekadar bertahan. Kita akan jadi badai yang menghancurkan mereka. Mereka bergerak cepat, senjata diperiksa ulang, amunisi yang tersisa dibagi rata. Beberapa mengambil senjata dari musuh yang sudah tumbang. Bahan peledak sederhana dirakit dari sisa granat dan bubuk mesiu. Tak ada banyak,
tapi cukup untuk membuat kehancuran besar jika digunakan di tempat yang tepat. Perjalanan dimulai kembali. Lorong semakin sempit, udara semakin pengap. Lampu-lampu kecil buatan musuh menggantung di beberapa titik, memberikan cahaya redup yang membuat bayangan menari di dinding. Setiap langkah terasa berat, tapi tekad membuat kaki tetap melangkah. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan besar. Di ujungnya terlihat cahaya lebih terang. Suara mesin dan percakapan asing terdengar jelas dari sana. Komandan memberi isyarat berhenti, lalu merayap ke depan untuk mengintai. Yang terlihat membuatnya menghela napas panjang. Ruangan besar terbuka di hadapan mereka. Puluhan musuh berjaga di sana, dengan meja besar penuh perangkat komunikasi. Antena-antena kecil menancap di dinding, kabel-kabel berjejer, dan layar monitor menampilkan peta kota. Itu jelas pusat kendali yang mereka cari. Komandan kembali ke pasukannya, wajahnya tegang. Jumlah mereka 2 kali lipat kita, tapi jika pusat kendali itu kita hancurkan, mereka akan lumpuh. Kita akan serang dari 3 sisi. Doni, kau pimpin tim kiri. Tiara, kau pimpin tim kanan. Aku dengan sisanya menyerang dari depan. Fokus pada menghancurkan perangkat, bukan hanya menghabisi musuh. Semua mengangguk, meski wajah mereka pucat. Detik itu juga, mereka berpencar sesuai posisi. Doni merayap bersama 3 prajurit lain ke sisi kiri ruangan. Nafasnya ditahan, keringat mengucur deras di pelipis. Tiara dengan timnya bergerak ke kanan, tubuhnya menyatu dengan dinding. Komandan menunggu di depan, memberi isyarat dengan tangan. Saat semua siap, komandan mengangkat 3 jari. 3, 2, 1. Dentuman granat membuka serangan. Ledakan memecah ruangan, membuat musuh panik. Doni segera melompat keluar dari balik dinding, menembak cepat ke arah perangkat komunikasi. Percikan api muncul, layar monitor pecah, kabel-kabel terputus. Tiara dari sisi lain melempar bahan peledak ke meja besar, menghancurkan antena. Musuh berhamburan, berteriak panik, sebagian mencoba melawan. Tembakan balasan menghujani ruangan. Doni menunduk cepat, hampir saja peluru mengenai kepalanya. Ia menembak balik, menjatuhkan seorang musuh yang mencoba mendekat. Komandan maju dengan pistol dan pisau memimpin serangan depan. Sorot matanya menyala, suaranya menggelegar. Hancurkan semua, jangan sisakan satu pun. Pertempuran berlangsung sengit. Suara tembakan memekakan telinga, asap memenuhi ruangan, api berkobar dari perangkat yang terbakar. Doni terus menembak meski bahunya sakit, matanya fokus pada kabel-kabel besar di dinding. Ia meraih granat terakhir dan melemparkannya ke arah generator listrik. Ledakan keras membuat ruangan berguncang, lampu-lampu padam, gelap total menyelimuti semuanya. Dalam kegelapan itu, hanya kilatan peluru yang terlihat. Jeritan musuh bercampur dengan teriakan prajurit TNI. Tiara menyalakan senter kepalanya, cahayanya menyorot wajah musuh yang ketakutan. Ia menembak tepat sasaran, satu persatu musuh tumbang. Akhirnya, setelah hampir 1 jam pertempuran, suara tembakan mereda. Api kecil masih membakar kabel, asap mengepul tebal. Perangkat komunikasi hancur total, antena patah, layar monitor pecah. Pusat kendali itu kini hanya puing dan bara. Doni terengah, tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling, melihat rekan-rekannya yang tersisa berdiri dengan tubuh penuh luka. Tiara mendekat, wajahnya lelah tapi tersenyum tipis. Kita berhasil, bisiknya. Komandan berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, namun sorot matanya masih tajam. Kita memang berhasil menghancurkan pusat kendali mereka, tapi ini belum akhir. Mereka masih punya pasukan di luar, dan mereka akan tahu kalau kita yang melakukannya. Doni mengangguk pelan. Ia tahu, serangan balik mereka hanyalah permulaan. Yang akan datang setelah ini, mungkin perang terbesar yang pernah mereka hadapi. Namun di dalam hati ia berbisik lirih. Apapun yang terjadi, negeri ini tidak boleh jatuh. Asap masih menempel di lorong bawah tanah. Api kecil merayap di sepanjang kabel, menimbulkan cahaya oranye yang berkelip-kelip di dinding. Doni menahan napas panjang, dadanya naik turun,
mencoba menenangkan degup jantung yang seperti genderang perang. Bahunya terasa semakin berat, tapi ia menolak untuk berhenti. Komandan berjalan perlahan ke tengah, matanya menatap reruntuhan perangkat komunikasi yang kini tinggal besi hangus. Mereka akan tahu pusat kendali ini dihancurkan. Kita harus segera keluar sebelum terperangkap. Tiara melangkah ke samping Doni, wajahnya penuh keringat. Kalau kita keluar lewat jalur yang sama, Dan, bukankah mereka sudah menunggu? Komandan mengangguk pelan. Benar. Mereka pasti akan mengepung dari atas. Seolah membenarkan kata-kata itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Tanah bergetar. Debu jatuh dari langit-langit lorong. Suara kendaraan berat bergemuruh, bercampur dengan teriakan asing. Doni menengadah, matanya membelalak. Dan mereka sudah di atas kita. Suasana menjadi semakin mencekam. Para prajurit saling berpandangan, wajah mereka pucat, tapi tak ada yang berbalik. Komandan segera memberi perintah. Kita pecah jalur. Doni, kau pimpin separuh tim lewat lorong kiri. Aku akan pimpin sisanya lewat lorong kanan. Kita bertemu di permukaan. Doni mengangguk, meski jantungnya berdebar keras. Ia tahu, keputusan itu berisiko besar. Tapi ia percaya pada komandan. Mereka pun berpencar. Doni memimpin tim kecil, menelusuri lorong sempit yang dipenuhi batu runtuh. Nafas mereka terengah, langkah kaki dipercepat, tapi setiap tikungan terasa menjerat. Suara mesin di atas kepala terus mengikuti, seakan bayangan maut mengintai. Tiba-tiba, terdengar ledakan dari arah depan. Cahaya terang menyilaukan mata, diikuti suara runtuhan batu. Doni dan timnya segera tiarap, menutupi kepala. Lorong di depan mereka jebol, dan dari celah itu turun tali-tali panjang. Bayangan musuh meluncur turun satu persatu, wajah mereka tertutup kain hitam, senjata terhunus. Siaga, kontak atas, teriak Doni. Pertempuran kembali pecah. Di lorong sempit itu, peluru memantul ke segala arah. Doni menembak cepat, menjatuhkan dua musuh yang baru turun dari tali. Namun jumlah mereka tidak berhenti. Satu persatu terus meluncur, hingga lorong itu penuh suara tembakan dan jeritan. Tiara menembakkan senjatanya hingga magazen kosong, lalu beralih menggunakan pisau. Ia menusuk dada seorang musuh, lalu menendangnya hingga terhempas ke dinding. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Mereka tidak berhenti, Doni. Doni menahan bahunya yang semakin sakit, tapi ia tetap bertarung. Peluru terakhirnya habis, ia merebut senjata musuh yang jatuh, lalu menembak lagi tanpa ragu. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa mereka kalah jumlah. Musuh yang turun lebih banyak, sementara prajurit TNI semakin sedikit. Doni menggertakkan gigi, lalu memberi aba-aba. Mundur ke cabang lorong, cepat! Mereka berlari ke persimpangan lorong lain. Nafas terengah, kaki terhuyung, tapi mereka tidak berhenti. Begitu sampai di persimpangan, Doni menancapkan ranjau darurat yang masih ia simpan. Beberapa detik kemudian, musuh yang mengejar masuk ke lorong itu. Dan boom! Ledakan mengguncang, batu runtuh menimpa mereka. Suara jeritan musuh tertelan runtuhan. Lorong itu tertutup total. Doni terhuyung, tapi ia lega. Setidaknya mereka mendapat sedikit waktu. Tiara menghampiri, wajahnya pucat. Bahumu makin parah. Kau harus diobati. Doni menggeleng keras. Tidak ada waktu. Kita harus temui komandan. Mereka melanjutkan perjalanan ke atas. Setelah beberapa menit berjalan, cahaya samar mulai terlihat. Angin segar masuk dari celah sempit di depan. Mereka akhirnya keluar dari perut bumi, muncul di tepi hutan yang lebat. Namun apa yang mereka lihat membuat darah membeku. Puluhan kendaraan lapis baja musuh sudah mengepung dari segala arah. Pasukan bersenjata lengkap berjajar. Bendera asing berkibar. Mereka sudah menunggu. Ya Allah! Bisik salah satu prajurit. Komandan muncul dari sisi lain bersama timnya, wajahnya penuh debu dan darah. Ia berdiri di samping Doni, menatap pemandangan itu dengan sorot mata keras. Seperti yang kuduga, mereka ingin menghabisi kita di sini. Suara pengeras terdengar dari salah satu kendaraan musuh.
Seorang pria berbicara dengan bahasa asing, lalu diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Prajurit TNI, kalian sudah terpojok. Letakkan senjata kalian atau mati di tempat hening menyelimuti hutan. Para prajurit TNI saling berpandangan, tangan mereka masih menggenggam senjata. Doni menoleh ke komandan. Apa perintahnya, Nendan? Komandan berdiri tegak, wajahnya mengeras. Ia menatap ke arah musuh dengan sorot mata yang tak kenal takut. Lalu dengan suara lantang, ia berkata, "Kita tidak menyerah. Ini tanah air kita. Lebih baik mati berdiri daripada hidup dijajah." Sorak prajurit TNI pecah. Meski jumlah mereka sedikit, semangat mereka membara. Doni merasakan darahnya mendidih. Ia menegakkan tubuh, meski luka membuatnya hampir roboh. Tiba-tiba, komandan mengangkat tangan, memberi aba-aba. Formasi bertahan. Kita akan lawan sampai titik darah terakhir. Suara mesin kendaraan musuh kembali mengaum. Senjata mereka diarahkan. Udara menjadi berat, seolah hutan menahan napas. Doni mengepalkan tangan di gagang senjatanya. Ia tahu, sebentar lagi perang besar akan pecah. Perang yang mungkin menentukan apakah negeri ini tetap tegak atau runtuh di tangan musuh. Dan di dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bertahan. Detik itu juga, suara tembakan pertama meledak, dan perang terbesar pun dimulai. Dentuman tembakan memecah keheningan. Hutan yang tadinya hanya berisi suara burung kini berubah menjadi ladang perang. Cahaya moncong senjata menari di antara pepohonan, asap mesiu menebar, dan jeritan memenuhi udara. Doni menekan pelatuk tanpa henti, meski bahunya berdenyut hebat. Peluru melesat, menumbangkan musuh yang berlari di antara semak. Kendaraan lapis baja musuh mulai maju, rantai rodanya menghancurkan akar-akar pohon. Senjatanya berputar, siap menghujani para prajurit TNI dengan peluru panas. Komandan tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat. "Jangan tunggu, lumpuhkan sekarang." Tiara segera bergerak. Dengan cekatan, ia merayap ke sisi kiri, membawa bahan peledak darurat yang disatukan dari sisa granat. Nafasnya cepat, matanya tajam. Saat kendaraan itu semakin dekat, ia melemparkan bom rakitan ke bawah rantai rodanya. Ledakan keras mengguncang, kendaraan itu terguncang, dan asap hitam membubung ke langit. Sorak kecil terdengar dari prajurit TNI, namun musuh tidak mundur. Justru semakin banyak yang maju, berlari cepat dengan teriakan asing yang memekakkan telinga. "Jangan biarkan mereka menutup lingkaran," teriak komandan. Pertempuran semakin brutal. Doni menembak sambil merunduk di balik pohon besar. Peluru menghantam kulit kayu, serpihannya menghujani wajahnya. Ia menggertakkan gigi, lalu membalas dengan tembakan terarah. Dua musuh tumbang, tapi dari arah lain, 3 orang langsung menyerbu. Doni kehabisan peluru. Dengan cepat ia mengayunkan popor senjata, menghantam kepala musuh terdekat. Pisau lawan lain melesat ke arahnya, namun Doni menangkis dengan tangannya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Ia berteriak, menusukkan belatinya tepat ke perut musuh itu. Tiara muncul dari samping, menembak musuh terakhir sebelum Doni roboh. "Bangkit, Doni, kita belum selesai." Suaranya penuh getar, tapi matanya menyala. Sementara itu, komandan memimpin barisan depan. Dengan pistol di tangan kanan dan pisau di tangan kiri, ia bertarung bagai singa yang terluka. Setiap musuh yang mendekat, jatuh dengan cepat. Suaranya lantang, memompa semangat semua prajurit. Untuk tanah air, jangan biarkan mereka menembus garis ini. Namun jumlah musuh seakan tidak ada habisnya. Dari balik pepohonan terus bermunculan bayangan hitam. Senjata mereka lebih modern, perlengkapan lebih lengkap. Para prajurit TNI mulai kewalahan. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari arah belakang. Api berkobar, tanah berguncang. Musuh rupanya menembakkan mortir. Pohon-pohon tumbang, asap mengepul, tanah bergetar hebat. Doni dan Tiara terhempas ke tanah, telinga mereka berdenging. Doni berusaha bangkit, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Tiara yang terbaring, wajahnya penuh darah dan debu.
Tiara, kau baik-baik saja? Tiara membuka matanya perlahan, mengangguk lemah. Aku masih bisa bertahan. Jangan berhenti, Doni. Suara komandan kembali terdengar, keras meski terbungkus asap. Bertahan, jangan mundur satu langkah pun. Meski jumlah sedikit, prajurit TNI melawan dengan segala yang mereka punya. Granat dilemparkan, ranjau darurat diledakkan, bahkan batu dan ranting digunakan saat peluru habis. Darah bercucuran, tubuh roboh satu persatu, tapi semangat mereka tidak padam. Doni melihat salah satu rekannya, prajurit muda bernama Arif, tertembak di dada. Ia berlari menyeret tubuh Arif ke balik pohon. Darah mengalir deras. Arif menggenggam tangan Doni, matanya berkaca-kaca. Jangan biarkan mereka masuk ke kota, katanya lirih sebelum napasnya terputus. Doni menutup mata Arif dengan tangan gemetar. Air mata bercampur dengan keringat di wajahnya. Ia berteriak keras, suara penuh amarah, lalu kembali menyerbu ke medan pertempuran. Di sisi lain, komandan menyadari posisi mereka semakin terjepit. Musuh sudah hampir melingkari seluruh area, namun ia tidak goyah. Ia berteriak lantang, "Kita tidak akan menyerah. Kalau mereka ingin lewat, mereka harus melangkahi jasad kita." Sorak prajurit menggema, meski suara mereka serak. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Malam turun, namun langit hutan tetap terang oleh api dan ledakan. Suara tembakan tak henti, burung-burung beterbangan, binatang hutan lari ketakutan. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, jumlah musuh mulai berkurang. Banyak yang tumbang, sebagian mundur. Namun korban di pihak TNI juga banyak. Tubuh prajurit bergelimpangan, tanah basah oleh darah. Komandan berdiri di tengah medan, wajahnya penuh luka, seragamnya robek. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Tembakan perlahan mereda, hanya tersisa suara angin malam yang dingin. Doni berdiri dengan tubuh gemetar, memegang senjata yang hampir kosong. Ia menatap sekeliling, melihat betapa banyak rekannya yang gugur. Hatinya perih, tapi ada kebanggaan yang menyelimuti. Mereka telah bertahan melawan pasukan yang jauh lebih besar. Komandan menoleh ke langit, lalu berkata dengan suara serak tapi tegas, "Kita mungkin kehilangan banyak, tapi malam ini kita sudah membuktikan. Negeri ini tidak bisa dijatuhkan dengan mudah." Tiara mendekat ke Doni, tersenyum samar meski tubuhnya penuh luka. "Kita masih hidup, Doni, dan selama kita hidup, kita masih bisa bertempur." Doni menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, meski mereka berhasil menahan musuh kali ini, perang belum selesai. Akan ada gelombang berikutnya, mungkin lebih besar, lebih kejam. Namun malam itu, di tengah hutan yang terbakar, mereka berdiri tegak. Hanya ada satu hal di hati mereka, janji untuk terus bertahan, apapun taruhannya. Dan di balik bayangan pepohonan, mata-mata musuh yang tersisa memperhatikan. Mereka mundur, tapi bukan berarti berhenti. Balas dendam yang lebih besar sedang dipersiapkan. Doni merasakan bulu kuduknya meremang. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit hutan diselimuti asap tebal. Bau mesiu bercampur dengan aroma darah dan tanah basah. Api dari kendaraan musuh yang terbakar menjilat tinggi, menerangi wajah-wajah prajurit TNI yang masih berdiri. Mereka hanya tinggal separuh dari jumlah awal, namun sorot mata mereka tak goyah. Doni menegakkan tubuhnya meski bahunya masih berdarah. Senjata di tangannya sudah hampir kosong, tapi genggamannya tetap erat. Ia menatap reruntuhan pohon yang terbakar, melihat bayangan musuh yang mundur perlahan. Namun hatinya tahu, itu hanya sementara. Musuh tidak pernah benar-benar pergi. Komandan berdiri di depan barisan. Wajahnya kotor oleh jelaga, seragamnya penuh sobekan, tapi suaranya tetap tegas. Mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kita harus bergerak sebelum fajar. Kalau kita bertahan di sini, kita akan terkepung. Tiara melangkah maju, napasnya terengah. Dan, kita kemana? Semua jalur hutan sudah mereka kuasai. Komandan menunduk sejenak, lalu menunjuk ke arah utara. Ada pos kecil beberapa kilometer dari sini. Jika kita bisa sampai ke sana, kita bisa mendapat bantuan dan mengirim sinyal darurat ke markas pusat prajurit saling berpandangan. Kaki mereka gemetar karena lelah, tubuh penuh luka. Tapi tak ada yang menolak. Mereka tahu, satu-satunya pilihan adalah terus melangkah.
Perjalanan malam pun dimulai. Dengan sisa tenaga, mereka menyusuri hutan gelap. Langkah kaki pelan, napas ditahan, telinga awas pada setiap suara ranting patah. Hanya cahaya bulan yang menerangi jalan mereka, kadang tertutup awan gelap yang menggantung berat. Doni berjalan di barisan depan bersama Tiara. Ia menoleh ke samping, melihat wajah Tiara yang pucat. "Kau baik-baik saja?" bisiknya. Tiara tersenyum samar, meski bibirnya pecah-pecah. "Selama kita masih berdiri, kita baik-baik saja." Henning kembali merayap. Hanya detak jantung yang terdengar di telinga mereka. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara aneh. Suara langkah cepat, bercampur dengan lolongan binatang yang seperti dipaksa keluar. Doni langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Semua prajurit tiarap menempel pada tanah. Dari balik pepohonan, cahaya senter bergerak mendekat. Bayangan musuh berbaris, membawa anjing pelacak. Mereka sedang mencari pasukan TNI yang melarikan diri. Komandan memberi isyarat tangan. "Diam." Para prajurit menahan napas. Anjing-anjing itu menggonggong, mencium bau darah yang masih menempel di seragam. Salah satu musuh mengangkat senjata, matanya menyapu hutan. Doni merasakan jantungnya hampir meledak. Ia tahu, sekali saja anjing itu menemukan mereka, pertempuran akan pecah lagi. Tangannya perlahan meraih pisau di pinggang, bersiap jika terpaksa. Namun sebelum anjing itu semakin dekat, suara ledakan kecil terdengar dari arah barat. Musuh langsung menoleh, panik, lalu berlari ke arah suara itu. Anjing-anjing mereka ikut ditarik. Doni menatap ke arah komandan, matanya bertanya-tanya. Komandan hanya memberi isyarat cepat, lanjutkan perjalanan. Mereka bangkit pelan, melanjutkan langkah dengan hati-hati. Namun di dalam hati Doni, ada rasa penasaran. Siapa yang meledakkan sesuatu di arah barat? Apakah bantuan atau jebakan lain dari musuh? Perjalanan semakin berat. Kaki menembus lumpur, ranting menusuk kulit, darah mengalir tanpa henti. Namun ketika cahaya fajar mulai mengintip di ufuk timur, mereka akhirnya melihat bangunan kayu kecil di kejauhan. Itu pos perbatasan. Hati Doni bergetar lega. "Dan, kita sudah hampir sampai." Namun kelegaan itu sirna seketika. Dari balik semak, tembakan terdengar. Peluru menghantam batang pohon di samping Doni, serpihannya mengenai wajahnya. Ia jatuh tersungkur, lalu merayap cepat ke balik batu. Musuh ternyata sudah lebih dulu tiba. Mereka menunggu di sekitar pos kecil itu, siap menyergap. Komandan berteriak lantang. "Bertahan! Balas tembakan!" Pertempuran kembali pecah, kali ini di pinggir pos yang seharusnya jadi tempat aman. Musuh menembak dari atas pohon, dari balik semak, bahkan dari atap pos itu sendiri. Doni menembak ke arah bayangan yang bergerak cepat, menjatuhkan 1-2 musuh. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Tiara berlari ke arah pos, mencoba mendekat untuk menyalakan sinyal. Tapi musuh melihatnya. 3 orang langsung mengejar, menembak tanpa henti. Doni melihat itu, darahnya mendidih. Dengan sisa tenaga, ia berlari menerjang, tubuhnya menabrak musuh pertama hingga terhempas ke tanah. Ia menembak musuh kedua, lalu beradu pisau dengan musuh ketiga. Pisau itu hampir menembus dadanya, tapi Doni menahan dengan tangan telanjang. Darah mengucur dari telapak tangannya, namun ia berhasil membalikan pisau itu ke dada lawan. Musuh roboh, napasnya terputus. "Cepat Tiara, aktifkan sinyal," teriak Doni. Tiara berlari ke dalam pos, menyalakan alat komunikasi darurat. Lampu merah kecil berkedip, mengirim sinyal ke markas pusat. Komandan melihat itu, lalu berteriak dengan suara menggelegar. "Bertahan, bantuan sedang menuju." Namun musuh tidak tinggal diam. Mereka semakin gencar menyerang, seolah ingin menghancurkan pos itu sebelum sinyal terkirim penuh. Mortir kecil dilemparkan, ledakannya mengguncang tanah, api menjalar ke atap pos. Doni jatuh terduduk, telinganya berdenging. Ia melihat Tiara masih di dalam pos, melindungi alat komunikasi dengan tubuhnya. Komandan berteriak memberi aba-aba, memimpin prajurit untuk bertahan di garis depan. Hutan terbakar,
Langit merah membara. Jeritan, tembakan, dan ledakan bercampur menjadi satu. Malam yang membara itu berubah menjadi neraka. Namun di dalam neraka itu, Doni tahu satu hal. Sinyal sudah terkirim. Bantuan pasti datang. Pertanyaannya, apakah mereka masih bisa bertahan hidup hingga saat itu tiba? Api melalap atap pos kecil itu. Asap hitam membubung ke langit pagi. Suara tembakan masih bergaung. Peluru menghantam dinding kayu hingga serpihan beterbangan. Doni merunduk di balik dinding, tubuhnya bergetar oleh hentakan ledakan mortir yang baru saja jatuh beberapa meter darinya. Tiara masih berada di dalam. Tubuhnya bersandar pada meja tempat alat komunikasi darurat. Lampu merah kecil di perangkat itu terus berkedip, tanda sinyal sedang dipancarkan. Wajahnya pucat, namun sorot matanya penuh tekad. "Doni," suaranya serak, bercampur asap. "Sinyal sudah terkirim. Sekarang kita hanya perlu bertahan." Doni mengangguk cepat, lalu keluar dari balik dinding, menembak musuh yang mencoba mendekat. 2 orang jatuh, tapi dari sisi lain, 3 lagi muncul menggantikan. Jumlah mereka seakan tak pernah habis. Komandan berdiri di tengah barisan, suaranya menggelegar di atas semua suara tembakan. "Tahan garis, jangan biarkan mereka masuk ke pos. Bantuan sedang menuju." Semangat para prajurit kembali menyala, meski tubuh mereka penuh luka. Mereka menembak, melempar granat, bahkan bertarung dengan pisau ketika peluru habis. Jeritan dan suara besi beradu memenuhi udara. Waktu terasa berjalan lambat. Detik demi detik terasa seperti jam. Doni merasakan pelipisnya panas, darah mengalir dari luka di bahunya. Namun setiap kali ia hampir jatuh, ia melihat wajah komandan yang tegak, membuatnya bangkit lagi. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari kejauhan. Bukan suara musuh, lebih dalam, lebih teratur. Getaran tanah mengikuti. Doni menoleh, matanya membelalak. Dan, dengar itu? Komandan juga mendengar. Sorot matanya menyala. "Itu, bantuan!" Dari kejauhan, suara helikopter mendekat. Balinya berputar, mengguncang udara, meniupkan debu dan daun kering. Tak lama kemudian, deru kendaraan lapis baja terdengar. Rantainya menghantam tanah dengan keras. Musuh panik. Mereka menoleh ke belakang. Wajah-wajah mereka berubah pucat. Helikopter pertama muncul di atas hutan, menyalakan sorot lampu terang. Senjata mesin di tubuhnya menyalak, menghantam barisan musuh. Kendaraan lapis baja TNI datang dari arah utara, merangsek maju dengan suara menggelegar. Sorak prajurit TNI pecah. Bantuan datang. Allahu Akbar. Pertempuran berubah arah. Kini giliran musuh yang terdesak. Mereka berlari ke segala arah, berusaha mundur. Helikopter menembaki mereka dari udara, sementara kendaraan lapis baja menghantam pertahanan mereka dari darat. Doni ikut bangkit, menembak sisa musuh yang berlarian. Meski tubuhnya lemah, semangatnya kembali menyala. Tiara keluar dari pos, wajahnya penuh debu, tapi matanya berbinar melihat bantuan datang. Komandan mengangkat tangan, memberi aba-aba. "Jangan beri mereka kesempatan kabur. Tangkap yang bisa ditangkap, habisi sisanya." Pasukan TNI yang datang dalam jumlah besar menyapu medan perang. Musuh tak berdaya. Sebagian ditangkap hidup-hidup, sebagian lainnya tumbang di tempat. Jeritan mereka tenggelam oleh deru mesin perang. Setelah hampir 1 jam, suara tembakan perlahan mereda. Hutan kini dipenuhi asap dan api, namun suara musuh sudah tak terdengar lagi. Hanya suara helikopter yang berputar di atas, memastikan tidak ada ancaman tersisa. Doni jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menatap langit yang mulai cerah, matahari muncul di balik asap. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena lega. Mereka berhasil bertahan. Tiara duduk di sampingnya, tersenyum samar meski tubuhnya penuh luka. "Kita masih hidup, Doni," bisiknya lirih. Doni menoleh, menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Ya, kita masih hidup." Komandan berjalan mendekat, wajahnya keras tapi matanya berkaca-kaca.
Ia menepuk bahu Doni dan Tiara. Kalian luar biasa. Jika bukan karena keberanian kalian, mungkin negeri ini sudah jatuh. Beberapa prajurit medis turun dari helikopter, segera merawat luka-luka. Doni dibaringkan di atas tandu, namun ia menolak untuk sepenuhnya beristirahat. Matanya terus menatap reruntuhan medan perang, seolah tak percaya mereka berhasil melewati malam penuh neraka itu. Komandan berdiri tegak, menatap ke arah utara. Perang ini mungkin belum berakhir, tapi malam ini kita sudah membuktikan negeri ini tidak bisa disentuh sembarangan. Prajurit yang tersisa berdiri di sekelilingnya, meski tubuh mereka penuh perban. Wajah mereka lelah, tapi ada api baru yang menyala di dalam dada. Api keberanian, api pengorbanan. Helikopter kembali berputar, membawa mereka ke pangkalan. Di balik kaca jendela, Doni menatap hutan yang kini hanya tinggal asap dan puing. Ia mengingat setiap wajah rekannya yang gugur, setiap jeritan yang pecah, setiap darah yang tertumpah. Dalam hati, ia berbisik lirih. Pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Negeri ini akan tetap berdiri. Tiara menggenggam tangannya, hangat meski penuh perban. Doni menoleh, melihat senyum kecil di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia merasa ada secercah harapan. Dan di kejauhan, matahari pagi perlahan naik, seolah memberi janji. Hari baru sudah dimulai, meski luka perang masih membekas. Namun bagi Doni, Tiara, dan para prajurit yang selamat, satu hal pasti. Mereka telah menjadi saksi bahwa keberanian bisa mengalahkan jumlah, dan bahwa cinta pada tanah air adalah senjata paling kuat. Malam neraka itu telah mereka lalui, tapi sejarah baru saja tercatat. Perang masih panjang, namun kemenangan pertama ini akan selalu dikenang. Helikopter membawa para prajurit yang selamat menembus langit pagi. Di bawah, hutan masih mengepulkan asap, bekas ledakan dan api malam tadi. Doni berbaring di tandu, bahunya diperban ketat oleh tim medis. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit yang mulai biru. Tiara duduk di sampingnya, tubuhnya juga penuh perban. Meski lelah, ia berusaha tetap tersenyum. Kita berhasil keluar hidup-hidup, Doni, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru baling-baling. Doni menoleh perlahan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya hidup, Tiara. Kita sudah buktikan pada mereka, tanah ini tidak bisa direbut begitu saja. Komandan duduk di sisi lain, diam menatap keluar jendela. Wajahnya keras, namun di balik sorot matanya ada rasa kehilangan yang dalam. Dari 20 prajurit yang masuk ke hutan, hanya segelintir yang kembali. Nama-nama mereka yang gugur akan selalu tercatat, tapi bagi komandan, wajah-wajah itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Helikopter mendarat di pangkalan darurat di tepi kota. Begitu pintu terbuka, prajurit lain segera menyambut, menurunkan mereka dengan tandu. Suara teriakan perawat, derap langkah cepat, dan bunyi alat medis memenuhi udara. Doni diletakkan di ruang perawatan sederhana. Bau antiseptik menusuk hidung, cahaya lampu putih menusuk mata. Perban di bahunya diganti, lukanya dibersihkan. Ia meringis menahan sakit, namun tetap menggenggam tangan Tiara yang duduk di sampingnya. Komandan masuk ke ruangan itu, berjalan pelan. Ia berdiri di ujung ranjang Doni, menatap kedua prajurit mudanya dengan penuh kebanggaan. Kalian sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Jika bukan karena kalian, sinyal tidak akan pernah terkirim. Bantuan tidak akan datang tepat waktu Doni mencoba bangun, namun tubuhnya lemah. Dan ini bukan hanya tentang kami. Semua rekan yang gugur juga bagian dari kemenangan ini. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa bertahan, komandan mengangguk pelan. Sorot matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya. Benar, mereka gugur dengan kehormatan, dan kita yang masih hidup harus memastikan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tiara menunduk, air mata jatuh di tangannya. Saya tidak akan pernah lupa wajah mereka dan setiap jeritan, setiap darah yang tumpah, semua akan selalu saya bawa. Komandan mendekat, menepuk bahu Tiara dengan lembut. Jangan jadikan itu beban.
Jadikan itu kekuatan. Karena musuh belum menyerah. Mereka masih ada di luar sana, menunggu kesempatan lain. Henning merayap di ruangan itu. Hanya suara jarum jam berdetak, mengiringi detik-detik penuh luka. Malamnya setelah luka-luka diperban, Doni tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela ke arah kota yang diterangi lampu. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara kendaraan militer yang berpatroli, memastikan keamanan. Tiara masuk pelan, membawa segelas air. "Kau belum tidur?" tanyanya, duduk di kursi samping ranjang. Doni menggeleng. "Aku tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Arif, wajah teman-teman kita yang gugur." Tiara terdiam, lalu berkata lirih, "Aku juga begitu, tapi mereka gugur untuk negeri ini. Itu yang membuat kita harus terus berdiri." Doni menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kau benar. Aku janji, Tiara. Selama aku masih hidup, aku akan terus bertempur. Demi negeri ini, demi mereka yang sudah tiada." Tiara tersenyum samar, air matanya jatuh. Ia meraih tangan Doni, menggenggam erat. "Aku juga janji. Kita akan terus melangkah bersama, sampai musuh terakhir pergi dari tanah ini." Komandan yang berdiri diam di pintu mendengar percakapan itu. Ia tidak masuk, hanya menatap kedua prajurit mudanya dengan bangga. Dalam hati ia berbisik, mereka inilah masa depan negeri ini. Semangat mereka yang akan menjaga tanah air tetap tegak. Hari-hari berikutnya, luka-luka mereka perlahan sembuh. Namun luka di hati tetap tinggal. Setiap pagi, Doni dan Tiara berlatih kembali, meski tubuh mereka belum pulih sepenuhnya. Mereka tahu, perang belum usai. Musuh pasti akan datang lagi, dengan rencana yang lebih licik. Komandan mengumpulkan mereka di aula pangkalan. Peta besar terbentang di dinding, garis merah menunjukkan jalur infiltrasi musuh yang masih aktif. "Pertempuran di hutan hanyalah permulaan," katanya tegas. "Kita berhasil menghancurkan pusat kendali mereka, tapi intelijen menunjukkan mereka punya markas lain. Lebih besar, lebih kuat, dan lebih dekat ke kota." Suara bergema di ruangan itu. Para prajurit yang hadir saling berpandangan, wajah mereka tegang. Doni mengepalkan tangan, sorot matanya tajam. "Kalau begitu, kita yang akan menyerang lebih dulu." Tiara menimpali. "Kita tidak boleh membiarkan mereka sempat mengatur langkah. Kali ini, kita yang harus maju ke sarang mereka." Komandan tersenyum tipis. "Itulah yang ingin ku dengar." Ia menatap semua prajurit lalu melanjutkan dengan suara lantang. "Kita sudah kehilangan banyak, tapi kita tidak boleh gentar. Demi negeri ini, kita akan habisi mereka sampai ke akar." Ruangan itu bergemuruh oleh sorakan prajurit. Semangat kembali menyala, meski luka masih membekas. Doni berdiri tegak di antara mereka, merasakan getaran yang sama. Di dalam hatinya, ia mengulang janji itu sekali lagi. Tak akan berhenti sampai tanah ini benar-benar aman. Dan di kejauhan, di balik batas negeri, musuh sedang bersiap dengan kekuatan baru. Mereka tidak tahu bahwa kali ini, prajurit negeri ini sudah menunggu dengan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Perang belum berakhir, namun janji yang lahir dari luka malam itu telah menjadi bara yang tak akan padam. Fajar menyingsing, langit memerah seolah ikut menandai darah yang sudah banyak tumpah. Di pangkalan darurat, seluruh prajurit bersiap. Senjata diperiksa, amunisi dibagi rata, kendaraan tempur sudah berderet. Komandan berdiri di depan, matanya menatap lurus ke arah hutan yang jauh di utara, tempat markas besar musuh diyakini berada. "Ini akan jadi pertempuran terakhir," ucapnya dengan suara berat namun penuh keyakinan. "Hari ini kita tidak hanya bertempur untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh negeri." Tidak ada jalan mundur, sorakan menggema, meski banyak wajah masih terbalut perban. Semangat mereka lebih besar dari rasa sakit. Doni berdiri di samping Tiara. Bahunya masih diperban, tapi ia memaksa memanggul senjata. Tiara menatapnya khawatir. "Kau yakin kuat?" Doni tersenyum samar. "Selama aku bisa berdiri, aku akan bertempur." Tiara mengangguk, lalu meraih tangan Doni sebentar. "Kalau begitu, mari kita akhiri semua ini bersama." Konvoi pun bergerak.
Kendaraan lapis baja mengguncang tanah, helikopter berputar di langit, pasukan infanteri berjalan dengan langkah serentak. Debu beterbangan, udara penuh dengan deru mesin perang. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tepi hutan utara. Di sana, tanah lapang terbentang, dan di ujungnya tampak bunker besar yang dijaga ketat. Antena menjulang, kendaraan musuh berjajar, pasukan mereka berbaris dengan disiplin. Jumlahnya jauh lebih banyak. Komandan mengangkat teropong, menatap tajam. Itu markas mereka. Jika kita bisa hancurkan, maka jalur infiltrasi mereka akan putus selamanya. Doni menatap pemandangan itu dengan darah berdesir. Dan jumlah mereka 3 kali lipat kita. Komandan menurunkan teropong, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Itu tidak penting. Kita bukan dihitung dari jumlah, tapi dari keberanian. Aba-aba diberikan, senjata diarahkan, posisi ditetapkan. Hening sejenak menyelimuti udara, seolah seluruh alam menunggu ledakan pertama. Lalu, boom! Artileri TNI menghantam bunker pertama. Api menjulang tinggi, musuh panik. Teriakan terdengar, mereka segera membalas dengan tembakan berat. Peluru berdesing, ledakan mengguncang tanah. Pertempuran besar dimulai. Doni dan Tiara berlari ke depan, menembak sambil berlindung di balik kendaraan. Peluru menghantam tanah di dekat mereka, debu beterbangan. Doni menembak cepat, menjatuhkan satu musuh, lalu 2 lagi. Tiara menutupi dari samping, tembakannya terarah dan tepat sasaran. Helikopter di udara menghujani musuh dengan tembakan, menghancurkan kendaraan mereka. Namun musuh juga memiliki senjata anti udara. Satu helikopter TNI terkena tembakan, terbakar di langit lalu jatuh menghantam tanah dengan suara menggelegar. Ledakan besar mengguncang medan perang. Sorak musuh menggema, tapi komandan segera berteriak lantang. "Jangan gentar, terus maju." Para prajurit kembali menyerbu. Granat dilempar, ranjau dipasang, pisau digunakan ketika jarak terlalu dekat. Pertempuran berlangsung brutal, darah mengalir deras di tanah lapang itu. Doni melihat Tiara hampir diserang dari belakang oleh seorang musuh besar dengan kapak. Ia segera berlari, menerjang musuh itu. Mereka bergumul di tanah. Kapak hampir mengenai kepalanya, tapi Doni menahan dengan sekuat tenaga. Dengan sisa tenaga, ia menusuk dada musuh itu dengan belati, membuatnya roboh. Tiara menatap Doni dengan mata penuh rasa terima kasih. "Kau selamatkan nyawaku." Doni tersenyum samar, meski napasnya berat. Kita saling menjaga. Sementara itu, komandan memimpin serangan ke pusat bunker. Ia maju paling depan, pistol di tangan, suaranya menggelegar di atas suara tembakan. "Untuk negeri ini, hancurkan markas mereka." Ledakan demi ledakan menghancurkan pertahanan musuh. Pasukan TNI merangsek masuk. Satu persatu bunker roboh. Namun musuh tidak menyerah. Mereka bertarung mati-matian, seakan tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Akhirnya, setelah berjam-jam bertempur, Doni, Tiara, dan komandan berhasil masuk ke dalam bunker utama. Di dalamnya, mereka menemukan perangkat komunikasi besar, peta, dan dokumen rencana invasi. Komandan menatap semua itu, lalu berkata tegas, "Kita hancurkan sekarang." Doni menanam bahan peledak di sudut ruangan. Tiara membantu mengatur waktunya. Hitungan mundur dimulai. Mereka segera keluar, berlari menembus hujan peluru. Boom! Ledakan raksasa mengguncang seluruh bunker. Api menjulang tinggi, menelan semua yang ada di dalam. Tanah berguncang, udara dipenuhi asap dan debu. Musuh yang tersisa kehilangan arah, panik, banyak yang menyerah. Sorak kemenangan pecah dari barisan TNI. Bendera negeri berkibar tinggi di atas reruntuhan bunker. Doni terduduk di tanah, tubuhnya penuh luka, napasnya terengah. Tiara duduk di sampingnya, menatap langit yang mulai cerah. Komandan berdiri di depan, tubuhnya penuh debu, tapi sorot matanya tajam. "Kita sudah menepati janji," ucapnya dengan suara serak. "Tanah air ini tetap berdiri." Doni menutup mata sebentar, air mata mengalir di pipinya. Ia mengingat semua wajah yang gugur, semua darah yang tumpah.
Namun di dalam hatinya, ada kebanggaan yang tidak bisa digambarkan. Tiara menggenggam tangannya erat. Kita menang, Doni, dan kemenangan ini untuk mereka yang tidak kembali. Di langit matahari bersinar terang, menembus sisa asap dan debu. Seolah alam ikut menyaksikan bahwa meski banyak yang gugur, negeri ini tetap tegak karena ada prajurit-prajurit yang rela mengorbankan segalanya. Perang berakhir, namun janji yang mereka buat dalam luka akan selalu hidup. Selama mereka berdiri, negeri ini tidak akan pernah jatuh.